Ya, izinkan saya untuk share. Semoga teman-teman melihat dari ini saya. Oke, baik. Ya, ini urut-urutan di dalam eskatologi atau akhir zaman ya menurut Alkitab. Jadi kita lihat posisi di mana nanti. Saya tidak akan membahas semua, namun teman-teman, nah di sini yang kita akan bahas ya. Di bagian keempat ini, rapture itu ya. Nah ini banyak sekali, inilah gambaran dan ini membahasnya cukup lama. Oke, ini gambaran besar ya. Jadi ini urut-urutan akhir zaman. Semua ini punya pembahasan sendiri-sendiri dan saya hanya, wow, sorry, hilang tadi. Silakan, lanjut. Ya, tadi saya sudah sampai slide ini ya. Ini gambaran dari urut-urutan akhir zaman menurut Alkitab. Jadi mulai dari masa PL sampai nanti kekekalan ya. Dari kekal sampai kekal, saya tidak membahas yang banyak ini, saya cuma membahas tentang yang keempat, karena ini sama dengan poin kita di ayat 13 sampai 18. Jadi cuma di bagian 4 saja rapture ya. Kita akan lihat ya. Diangkat. Ini yang saya bagikan ke teman-teman di undangan kita untuk PA sore ini ya, tentang diangkat atau pengangkatan orang percaya. Nah, ini tubuh kemuliaan, jadi Yesus punya tubuh kemuliaan dan kita pun punya tubuh kemuliaan nanti. Ini tubuh kebangkitan ya, seperti ini. Ingat kalau teman-teman ingat waktu Yesus bangkit dari kematian, Lukas 24, 39, Yesus menjelaskan tentang tubuh kemuliaan itu ya. Dan 1 Korintus 15 ini juga Rasul Paulus bilang tentang tubuh kemuliaan tadi ya. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya kita diubah jadi tubuh kemuliaan seperti Kristus ya. Tapi kita semua akan diubah, kita harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tujuannya apa? Ingat, supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu harus diubah. Tubuh kita menjadi tubuh yang surgawi ya. Nah, ini dasar Alkitab tentang rapture ya. Kita kalau berbicara harus ada ayat dan itu jelas. Ini Injil Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 1, jadi pengangkatan itu bukan hal yang baru, Yesus pun memulainya. Di sana dikatakan, ayat 3 saya tidak membaca semua, teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Paulus hari ini, di yang kita baca, 1 Tesalonika 4 ya, ayat 16 sampai 17 tentunya di sana dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ayat 16, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu ayat 17, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, sesudah itu kita yang hidup dikatakan ya, yang masih tinggal, kata Kak Wiruri tadi, berusaha untuk sampai di sana. Kita tidak tahu. Tapi intinya pengharapan kita, kalaupun kita meninggal sebelum Tuhan di awan-awan itu mengangkat kita tetap sama-sama dibangkitkan dan sama-sama diangkat. Begitu ya. Oke. Itu selanjutnya. Ini tentang kedatangan kedua. Beda ya. Jadi kalau saya 3 ayat 4 di sana dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Ini kedatangan Kristus kedua kali, keempat. Ini second coming ya. Jadi beda rapture dengan second coming. Nah, kalau ini pengangkatan sama dengan Tesalonika tadi ayat ini ya. Nah, saya akan bacakan. Ini yang sudah Om Teguh bahas waktu lalu. Dan untuk menantikan kedatangannya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi, tujuannya kita diangkat untuk apa? Supaya kita tidak menerima murka. Wahyu 3:10, nah ini murkanya di sini.
Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan diam di bumi. Makanya kita diangkat. Karena pasal 4 sampai 18 itu penghukuman di Wahyu. Itu ya, teman-teman. Itu bedanya jelas ya. Nah, tujuannya apa? Kita akan menerima, Allah akan menerima orang-orang pilihan yang dijanjikan. Jadi kita orang yang percaya dipilih untuk percaya kepada Yesus, kita diangkat. Itu tujuannya. Dibawa dengan tidak bercacat, sempurna, kita kembali ya. Lalu memberi upah kepada kita. Di slide yang pertama saya bagikan tadi, yang urut-urutan itu, kita akan menerima upah di sana, diadili, yaitu di bema Kristus. Setelah rapture, kita akan diadili. Lalu meluputkan kita, orang-orang kudus, dari aniaya besar, yaitu antikristus, sesuai dengan Wahyu 3:10 tadi yang saya bagikan. Nah, mulainya masa antikristus. Kenapa kita tidak mengalami ini? Karena kita diangkat. Rapture tadi ya. Nah, ini tahap-tahapnya sudah jelas tadi ya. Kristus turun dari sorga, ia tidak akan menjejakkan kaki di bumi. Kalau second coming, Yesus sampai di bumi. Nanti saya akan membahas perbedaannya di akhir. Kita yang dibangkitkan, yang mati, kalau yang nggak mati kita akan diangkat sama-sama nanti, lalu kita bersama Kristus. Jadi contohnya begini, nah, Kristus turun, orang percaya dari bumi, yang hidup ya, dan yang sudah mati kita akan naik bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Yesus tidak sampai di bumi. Oke ya. Alasan mengapa kita percaya ini, Alkitab sudah menjelaskan. Kita sudah belajar ya, tadi 1 Tesalonika 4, Alkitab juga sudah menjelaskan bahwa pengangkatan gereja terjadi dalam sekejap mata. Alkitab memperingatkan kita tentang hari pengangkatan itu, sudah jelas, seperti pencuri ya, kita tidak tahu. Lalu perbedaannya jelas di sini, pengangkatan dan kedatangan yang kedua. Kalau pengangkatan yang kita bahas hari ini, orang-orang percaya itu bertemu dengan Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17 tadi. Sedangkan kedatangan kedua, kita orang percaya kembali ke dunia bersama dengan Kristus. Itu Wahyu 19 ayat 14. Jelas ya kawan-kawan ya? Oke, ini kedatangan kedua kali setelah kesengsaraan besar yang mengerikan. Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 tadi teman-teman bisa baca ya. Nah, kalau pengangkatan orang percaya, rapture itu sebelum. Makanya supaya kita tidak mengalami ini, orang-orang percaya, kita perlu diangkat. Oke, ini banyak sekali. Saya akan secara cepat. Pengangkatan orang percaya bersifat rahasia, invisible, sekejap mata itu jelas ya. Oke, ini tadi perbedaannya ya. Pengangkatan atau rapture, Kristus di angkasa. Kalau kedatangan kedua, Kristus sampai ke bumi. Kalau pengangkatan kita datang, Kristus datang dijemput. Kristus datang menjemput kita ya, sorry. Kristus datang menjemput kita orang kudus, tapi kedatangan kedua, Kristus datang dengan orang kudus. Jadi dengan kita orang percaya, Yesus datang. Ada ayat-ayatnya ini ya. Kalau pengangkatan itu bersifat rahasia, tidak ada dijelaskan dalam perjanjian lama. Kalau kedatangan kedua itu sudah ada di perjanjian lama dan sudah dinubuatkan. Pengangkatan ada tanda-tanda di langit, tanpa tanda-tanda di langit. Kalau kedatangan kedua dengan tanda-tanda. Jadi itu banyak sekali tanda-tandanya. Nah, ayat berikutnya, penekanannya penuh dengan berkat, kalau diangkat itu ya, rapture. Tapi kalau kedatangan kedua, berbicara tentang penghukuman. Selanjutnya, sekejap mata, invisible, kalau kedatangan kedua itu global. Yang terakhir, untuk gereja. Jadi rapture atau pengangkatan, kita diangkat. Ini hanya khusus untuk gereja, ini ada ayat-ayatnya. Kalau kedatangan kedua, untuk orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Itu jelas ya. Mengapa penting? Supaya kita tidak salah di sini. Mengetahui perbedaan antara kedatangan kedua dengan rapture ini ya. Kalau pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali adalah peristiwa yang sama, maka orang-orang percaya kepada Yesus harus melalui kesengsaraan besar. Padahal keselamatan itu anugerah Allah.
Efesus 2 ayat 8-9. Kalau pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali itu peristiwa yang sama, kembalinya Kristus tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena harus didahului dengan beberapa peristiwa sebelum dia datang. Nanti teman-teman baca di dalam Matius 24, itu jelas. Ayat 4-30. Berikutnya, dalam menggambarkan kesengsaraan besar di dalam kitab Wahyu, mulai pasal 6-9, itu gereja tidak pernah disebutkan. Selama masa kesengsaraan besar yang disebut, itu masa kesusahan bagi Yakub. Yeremia 30 ayat 7. Allah akan kembali memberi perhatian kepada Israel. Jadi itu ya. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan. Semoga jelas. Jadi jelas berbeda. Rapture dan second coming. Itu dari saya, kita akan selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, klarifikasi, saran, masukan, kita akan berdoa mendoakan teman-teman dan PA hari ini. Ada yang disampaikan kawan-kawan? Kawir, ada pertanyaan kah? Bingung.